Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah atau arti Al-Quran per kata. Pada kesempatan kali ini kami akan mengartikan perkata Al-Quran surat Az-Zalzalah, yaitu surat ke-99, dan surat Al-Adiyat surat ke-100. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan. Yang pertama, surat Al-Zalzalah. Sebelumnya kita bacakan dulu secara lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawmaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawmaidin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang pertama, idza artinya adalah apabila, zulzilati artinya adalah digoncangkan, al-ardu yaitu bumi, zilzalaha yaitu dengan goncangan yang dahsyat atau dengan goncangan, sehingga artinya dari ayat pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian ayat yang kedua, wa akhraja, wa artinya dan, akhraja artinya adalah mengeluarkan, sehingga wa akhraja artinya dan mengeluarkan, al-ardu yaitu bumi, asqalaha adalah beban beratnya, sehingga arti dari ayat yang kedua yaitu dan mengeluarkan bumi beban beratnya, maksudnya adalah isi dari bumi tersebut. Wa akhrajatil dan mengeluarkan, al-ardu yaitu bumi, asqalaha beban beratnya atau apa yang dikandungnya. Kemudian ayat yang ketiga yaitu waqala dan berkata, al-insanu siapa manusia, malaha artinya adalah ma itu apa, laha ma itu apa yang terjadi, yaitu maksudnya apa yang terjadi, laha pada bumi ini, sehingga artinya waqala dan berkata manusia, atau di sini maksudnya bertanya, al-insan siapa itu manusia, ma apa yang terjadi, laha terhadap bumi ini, pada bumi ini. Kemudian ayat yang keempat, yauma itu hari, yauma idzin pada hari itu, yauma idzin, yaum itu hari, zin itu menunjukkan pada saat itu, jadi pada hari itu, tuhaddisu dari artinya adalah ia menceritakan,
akhbaroha. Akhbaroha adalah dari kata khobar, berita. Jadi artinya dari ayat yang keempat adalah yauma idin, pada hari itu, tuhaddisu, menceritakan akhbaroha, menceritakan berita-beritanya atau menyampaikan beritanya. Kemudian ayat yang kelima adalah bi'anna. Bi'anna artinya karena sesungguhnya, bi itu artinya dengan, anna sesungguhnya, robba itu artinya Tuhan, ka itu adalah kamu. Jadi robbaka adalah Tuhan kamu, auhalaha. Auha adalah mewahyukan, artinya laha, padanya. Sehingga arti ayat kelima adalah karena bi'anna, karena sesungguhnya, robbaka Tuhanmu, auhalaha telah memerintahkan padanya. Maksudnya auha itu memerintahkan dan memerintahkan perintah goncangan tadi, al-zalzalah tadi. Kemudian ayat yang keenam adalah yauma idi. Arti yang sama dengan ayat yang keempat. Pada hari itu, yasduru itu artinya adalah keluar. Annasu manusia, ashtata bermacam-macam. Jadi pada hari itu yasduru itu keluar siapa? Manusia, ashtata dengan bermacam-macam. Liurau a'malahum. Liurau artinya adalah untuk mereka lihat, a'malahum. A'mal itu dari kata amal, lahum mereka, yaitu manusia tadi. Sehingga arti dari ayat yang keenam adalah pada hari itu, yaumaidin, yasduru, manusia keluar, annasu manusia, ashtata dari dalam kuburnya dengan berkelompok atau dengan bermacam-macam, macam-macam kelompoknya, jenisnya. Jadi dibeda-bedakan sesuai dengan amalnya. Liurau untuk diperlihatkan, a'malahum kepada mereka, liurau untuk diperlukan, a'malahum amal-amal kepada mereka. Sehingga pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan pada mereka balasan semua perbuatannya. Kemudian ayat yang ketujuh, faman, fa artinya maka, man barang siapa, ya'mal beramal, miskola seperumpamaan atau seberat zarrah, faman ya'mal miskola zarratin zarrah khaira, yaitu kebaikan, maka dia akan melihatnya. Sehingga artinya adalah faman barang siapa, ya'mal beramal, miskola seperumpamaan, zarro yaitu partikel terkecil di bumi ini, khaira kebaikan, yaro maka akan dilihatnya. Sehingga artinya dari ayat ke-7 ini, barang siapa yang beramal seumpama sebiji sekecil zarroh suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Kemudian ayat yang ke-8, wa may ya'mal, wa dan barang siapa ya'mal beramal, miskola seberat zarroh,
syarra suatu keburukan, ya roh, maka akan diperlihatkan, maka akan mereka melihatnya atau merasakan hasilnya. Sehingga arti dari ayat ke-8 ini, dan barang siapa beramal seumpama partikel kecil suatu keburukan, maka dia akan mendapatkannya. Demikian terjemah perkata dari surat Al-Zalzalah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Adiyat. Kami bacakan selengkapnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ayat yang pertama, idza artinya adalah lah kok salah. Ayat yang pertama yaitu wal adiyati dabha. Artinya artinya di sini maknanya adalah demi, seperti sumpah. Wal adiyat, demi yang berlari kencang. Dabha, dengan terengah-engah. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Fa, maka muriyati, yang memercikkan atau terbitkan, qadha, api. Jadi yang pertama, demi yang terengah-engah, demi yang berlari kencang, terengah-engah. Fal muriyati, yang kemudian memercikkan, qadha, api. Fal mughirati subha. Fal mughira, lalu kemudian yang menyerang, subha, pada saat subuh. Fa'atharna bihi naq'an. Fa'atharna, kemudian ia terbangkan, bihi, dengannya, naq'a. Jadi kemudian yang menerbangkan atau menjadikan dengannya, dengan kejadian tadi, debu-debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatnya artinya yaitu lalu menyerbu, kemudian atau lalu, bihi, dengannya, dengan kejadian tadi yaitu yang berlari kencang, terengah-engah, jam'a. Jadi yang menyerang dengannya jam'a. Jam'a terhadap sekumpulan atau berjamaah. Kemudian ayat ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Inna artinya sesungguhnya, al insanu, manusia, lirabbihi, li artinya kepada, rabbihi, Tuhannya, yaitu Tuhannya manusia, itu lakanud, benar-benar. La itu lakanut, artinya la dalam kata ini adalah benar-benar, kanut, ingkar atau tidak bersyukur. Sehingga arti dari
ayat ke-6 ini adalah sesungguhnya manusia kepada Tuhannya itu benar-benar ingkar. Inna sesungguhnya al-insan manusia li Rabbi kepada Tuhannya itu laganud benar-benar ingkar atau tidak bersyukur. Kemudian ayat yang ke-7 wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu artinya dan sesungguhnya dia itu maksudnya Tuhan atau Allah ala atas dzalika yang demikian itu la syahid. La dalam kata la syahid itu maksudnya benar-benar menyaksikan, syahid menyaksikan, sehingga artinya adalah arti lengkapnya adalah wa innahu dan sesungguhnya Tuhanmu ala terhadap zalika yang begitu itu atau yang demikian itu la syahid benar-benar menyaksikan. Kemudian ayat yang ke-8 adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia li hubbi habba itu dari kata cinta, li hubbi adalah benar-benar cinta, al khairi artinya kebaikan atau di sini diartikan atau dimaknakan harta, la syadid yang maksudnya la syadid adalah sangat atau sungguh-sungguh, sehingga artinya selengkapnya adalah dan sesungguhnya Tuhanmu li hubbi benar dan sesungguhnya mereka itu li hubbil khairi lasyadid benar-benar cinta terhadap harta dengan sangat cinta terhadap hartanya. Kemudian ayat yang ke-9 adalah afala maka apakah tidak ya'lamu dia mengetahui idza apabila tatkala bu'siroma itu dibangkitkan apa fil kubur, fi artinya dalam kubur adalah kubur, sehingga arti dari ayat ke-9 adalah apakah dia tidak mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Kemudian surat yang ke-10 ayat yang ke-10 adalah wa khusilama fis sudur. Wa khusilama artinya adalah wa dan khusila dilahirkan apa-apa fis sudur yang fi ma artinya apa-apa fi di dalam sudur dada, sehingga arti dari wa khusilama fis sudur dan apa-apa yang tersimpan dan dilahirkan dan ditampakkan apa-apa yang ada di dalam dada. Kemudian ayat yang ke-6 adalah inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna sesungguhnya rabbahum Tuhanmu bihim kepadamu atau kepada mereka. Jadi inna sesungguhnya rabbahum Tuhan mereka bihim kepada mereka yauma idzi pada hari khabir. La khabir artinya adalah benar-benar mau tahu. Demikian terjemah atau arti perkata dari surat Al-Zalzalah dan Al-Adiyat. Semoga bermanfaat dan menambahkan keilmuan serta keberkahan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.